Pemirsa, berikutnya salah seorang perwira di Polda Gorontalo ditembak mati oleh salah seorang narapidana. Seorang perwira yang menjabat sebagai Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Dirtahtik Polda Gorontalo ditembak mati di rumah pelaku yang berada di perumahan Asparaga, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Pelaku diketahui bernama Rocky, seorang tahanan kasus narkoba Polda Gorontalo. Tim Inafis Polda Gorontalo melakukan olah TKP usai peristiwa penembakan terjadi. Direktur Kriminal Umum Polda Gorontalo, Kombes Pol Nur Santiko mengungkapkan korban mengalami luka tembak di bagian kepala sebanyak 1 kali hingga tewas di tempat. Sebelum peristiwa terjadi, korban disebut melakukan kesalahan prosedur yang diduga mengizinkan pelaku pergi ke rumahnya. Namun kasus ini masih didalami oleh petugas untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Baik pemirsa, kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini dari Kombes Pol Wahyu Tricahyono selaku Kabid Humas Polda Gorontalo. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Wahyu, korban ini kan kejadiannya tewasnya ditembak di rumah pelaku. Nah, apa maksud atau apa tujuan kedatangan korban ke rumah pelaku itu Pak? Baik Mbak Putri, jadi sebelumnya tentunya kami hari ini keluarga besar Polda Gorontalo berduka ya atas meninggalnya salah satu perwira pejabat utama sebagai Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti. Perlu kami sampaikan bahwasanya untuk kronologisnya pada pukul 03.00 ini korban menjemput daripada tahanan atas inisial RY, kemudian dibawa ke kediaman daripada tahanan ini. Nah, terkait alasan dan lain sebagainya, ini masih dalam pendalaman dari Bid Propam Polda Gorontalo. Jika nantinya memang ada kesalahan prosedur, ada pihak-pihak yang lain yang ikut terlibat, maka jelas Polda Gorontalo ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolda untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian perlu diketahui bahwasanya pada saat korban membawa pelaku di rumahnya, ini sempat terjadi adu mulut. Ada cekcok antara korban dengan pelaku. Kemudian dari keterangan saksi di TKP ini informasinya bahwasanya korban sempat menampar daripada pelaku, kemudian karena pelaku sakit hati masuk ke dalam kamar, kemudian mengambil senjata rakitan yang sudah disimpan secara ilegal, kemudian melakukan penembakan terhadap korban. Kemudian usai melakukan penembakan tersebut, ini pelaku ada dugaan ingin melarikan diri. Yang bersangkutan menuju ke bandara, namun karena situasi masih pagi, belum ada penerbangan, sehingga pelaku bersembunyi di rumah orang tuanya yang ada di Limbau, Kota Selatan, dan berhasil ditangkap oleh petugas. Dan saat ini pelaku bersama barang buktinya sudah dibawa ke Polda guna proses lebih lanjut. Demikian Mbak Putri. Baik, Pak Wahyu, pelaku ini merupakan tahanan kasus apa, Pak? Untuk pelaku sendiri merupakan tahanan narkoba, penyalahgunaan narkoba yang sudah ditahan oleh Direktorat Reserse Narkoba sejak bulan Januari yang lalu. Apakah kemudian memang tahanan ini sebelumnya mendapatkan izin, Pak, untuk keluar dari tahanan dan menuju ke rumahnya? Tidak ada, Mbak. Bagaimana? Apakah mendapatkan izin, Pak, untuk keluar dan menuju ke rumah tahanan ini? Ini yang masih kita dalami. Yang jelas sesuai dengan ketentuan SOP, tahanan tidak boleh keluar daripada rutan. Demikian. Baik, apakah ada orang lain di LP, Pak, yang mengetahui bahwa tahanan ini pergi?
Ya itulah nanti yang akan kita dalami dari saksi-saksi yang ada di teman-teman RT yang di rutan itu. Baik, Tanah lainnya. ya Pak. Kemudian Pak, sebenarnya bagaimana hubungan antara korban dengan pelaku ini Pak sejauh ini sebelumnya? Ini masih kita dalami Mbak ya, masih didalami penyidikannya oleh Reskrim. Bagaimana hubungan antara pelaku dengan korban. Baik, Pak Kombes Pol Wahyu Tricahyono selaku Kabid Humas Polda Gorontalo, terima kasih sudah memberikan keterangan kepada kami.